tidak mempunyai yang sedikit, dari yang sedikit diambil dikasih kepada yang punya banyak. Sebenarnya kalau logika biasanya yang banyak membantu yang punya sedikit. Tetapi ini awalnya sebenarnya mereka diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Mereka diberi kesempatan untuk menjalankan talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan kalau saudara baca nanti dalam perumpamaan tentang talenta ini berbicara tentang konteks kerajaan surga. Kerajaan surga itu maksudnya kerajaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan seseorang, di dalam gereja, di dalam orang-orang yang mengikut Tuhan. Maka ada berlaku hukum yang diberikan Tuhan yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam perumpamaan ini kepada seorang diberikan 5 talenta, kepada yang seorang lagi diberikan 3 talenta, dan yang satu orang lagi diberikan 1 talenta. Lalu diberikan kepada mereka, buatlah saudara menjalankan talenta yang saya berikan kepadamu, karena Tuhan juga akuannya itu tahu bahwa ada kemampuan bagi mereka. Lalu yang 5 talenta itu menjalankan talentanya, ada hasilnya labanya 5 talenta, dan yang 3 talenta juga berlaba 3 talenta. Tapi yang satu orang itu katanya dia menguburnya, ya, menggali tanah, dimasukkan ke dalam tanah, dan setelah hari hanya datanglah Tuhan yang mempercayakan talenta kepada ketiga orang ini. Lalu yang 1 talenta ini kedapatan tidak menjalankan talenta itu. Artinya alias dia malas. Nah, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, setelah kejadian itu, maka tuannya itu datang kepada hamba yang 1 talenta dan 3 talenta dan 5 talenta. Maka dia katakan, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Jadi yang 5 talenta tadi menjalankan talenta itu, lalu dia 10 talenta. Maka yang 1 itu tidak dijalankan, diambillah yang 1 itu ditambahkan kepada yang 10 talenta, sehingga yang 10 talenta itu memiliki 11 talenta. Dan firman Tuhan berkata, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan gertak. Lalu di pemandangan perumpamaan ini tentang kerajaan surga ini, maka firman Tuhan berkata, kalau ada orang yang malas, itu identik dengan orang jahat. Hai hambaku yang malas dan jahat. Sebab apa? Orang-orang yang malas ini selalu mengambil alasan. Kalau ada orang malas, tidak bertumbuh dan tidak berkembang, maka paling tidak dia bilang nanti, kenapa saya seperti itu? Itu karena orang tua saya dulu berbuat begini. Kalau ada orang mungkin berkata, dulu orang tua saya minum tuak terus. Tapi ada anak peminum tuak menjadi orang yang sukses dan dia tidak minum tuak. Nah, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka firman Tuhan berkata, kalau ada seorang yang malas mengembangkan talenta yang dia miliki, sebab mengiring Tuhan ini bukan soal kemampuan, tapi soal sikap di dalam melayani. Puji Tuhan. Tuhan tidak menghitung kalau kita bawa ini ke dalam janji iman. Tuhan tidak melihat seberapa janji iman yang saudara berikan, tapi dia membandingkan tentang kemampuan saudara untuk memberi. Sehingga waktu itu saya katakan, seberapa iman yang saudara imani untuk memberi itu saja. Dan di hadapan Tuhan itu bisa sama.
Kecuali sikapmu misalnya sama seperti orang yang satu talenta ini, dia bilang begini, ini Tuhan ini nggak adil ini. Masa dia mengambil dari apa yang dia tidak tahu, menuai dari apa yang tidak dia tahu. Jadi sikap orang malas ini mencoba bahwa Tuhannya itu berbuat, ini mau menghimpit kita ini. Kita sudah orang miskin, disuruh kerja lagi. Dia tidak tahu bahwa untung yang dia berbuat itu dikembalikan. Yang 5 talenta itu kan dikerjakan 5 talenta, bukan diambil semua. Jadi menurut orang yang malas ini selalu mengambil satu alasan, ini Tuhan ini memperkuda-kuda kita ini. Sudah banyak hartanya, dia tidak tahu bahwa dikala dia sudah dipercayakan, coba kalau dia ada untungnya 1 talenta saja, nanti talentanya sudah ada 2. Nah, ini contoh disebut dalam perumpamaan tentang kerajaan sorga. Ini berlaku di dalam kerajaan sorga. Ini berlaku di dalam jemaat. Ini berlaku di dalam mengiring Tuhan. Sehingga saudara harus lakukan yang terbaik. Apapun yang dapat saudara lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, dan maka Tuhan akan memberi upah kepada kita semua. Puji Tuhan. Dari sinilah Tuhan melatih kita sedikit demi sedikit, sehingga saudara akan menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan. Kalau Tuhan sudah mempercayakan kepadamu, percaya kepada saudara, maka Tuhan akan limpahkan rahmat-Nya bagi kita. Puji Tuhan.